Selamat sore, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat jumpa kembali di sore hari ini dalam kebaktian KRT, kebaktian online. Di hari ini tanggal 21 Juli 2021, tentu kita percaya bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita ini, terlebih ketika Tuhan memberikan kita kesempatan di hari ini, kita boleh melakukan tugas pekerjaan. Semua rencana yang telah kita rencanakan dari hari kemarin, sehingga kita boleh tiba di hari ini, dan tugas-tugas yang telah kita kerjakan. Dan tentunya kita boleh aminkan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Walaupun di saat ini, di situasi pandemi COVID-19, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong, menyertai kita di setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui. Tentunya kita harus mengikuti prokes yang ada, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan tentunya kita selalu waspada di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita harus melalui hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu aminkan di setiap langkah kehidupan kita ketika kita ada sampai saat ini. Karena kita percaya Tuhan masih menolong kita, bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kita. Dalam kita harus melanjutkan, bahkan dalam kita juga harus merencanakan pekerjaan atau program kerjaan kita ke depan. Dan selalu kita aminkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Kalau dari mengikuti protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ketika kita mengimani Tuhan, marilah kita melengkapi kehidupan kita ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita membaca, kita mendengar 3M, kita membaca, kita merenungkan, dan kita melakukan. Itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh dan sebab itu, dalam kebaktian online, kebaktian KRT di hari ini, di minggu yang ketiga di bulan Juli ini, marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sejenak kita mengikuti kebaktian di sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami di hari ini. Dari pagi, siang, sampai pada sore hari ini. Kau telah menjaga, mengawali kehidupan kami. Kami boleh melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami, sehingga tugas-tugas kami boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan. Karena kami percaya kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan di sore hari ini. Kami akan datang kepada-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, tunduk seketika,
memeriksa kehidupan kami ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berkati kami, lengkapi kami. Biarlah senantiasa lewat kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar, dan kami akan renungkan, dan kami akan lakukan dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, yang menjadi bekal kehidupan kami ini, yang menuntun kami ke jalan yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat kami yang saat ini Tuhan, yang mendengarkan, yang sedia hati mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka. Bahkan kami mohon Tuhan, di sore hari ini hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati dia, memampukan dia menyampaikan sabda firman Tuhan di sore hari ini. Kepadamu Bapa, kami serahkan kebaktian online di sore hari ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan membaca, mendengar, bahkan semua itu kita bisa lakukan. Mari kita buka bersama dalam Perjanjian Baru, dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Mari Bapak Ibu, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dipersatukan di dalam Kristus. Firman Tuhan demikian. Karena itu ingat bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak
dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya di setiap hari. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, maka mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi pengikutnya atau menjadi pengikut Kristus? Ya, jawab seorang Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristen, seperti yang ditentukan di dalam Alkitab, tentunya seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, kata seorang Gandhi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengerti mengapa Gandhi mempunyai pandangan itu jika kita melihat pada pengalamannya saat ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu sebagai seorang anak muda. Tentunya Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan, dan ia mempelajari kitab dan ajaran-ajaran Kristen. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi yang dekat dengan tempat pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi Minggu saat itu ia melangkah masuk gereja. Ada seorang penerima tamu menghalangi langkahnya. Katanya, mau kemana kamu orang kafir? Tanya seorang pria berkulit putih padanya dengan nada yang angkuh. Seorang gadis menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Penatua gereja itu membentak dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Hanyalah dari sini atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Bapak Ibu, cara berpikir seperti yang dimiliki oleh seorang penatua yang ada di gereja kulit putih Afrika bisa menjadi merupakan cara berpikir yang juga ada pada saat diri kita saat ini. Sebagaimana terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat Efesus. Karena persekutuan jemaat Efesus sesungguhnya bukan persekutuan yang homogen, melainkan heterogen. Ada anggota jemaat dengan latar belakang keturunan Yahudi dan juga non-Yahudi. Kondisinya jemaat yang heterogen akan sangat potensial bagi kehidupan pelayanan dan persekutuan. Karena pasti
akan ada banyak karunia dan talenta di dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu, heterogenis, tentunya heterogenitas atau keragaman, keanekaragaman juga sangat berpotensi menghadirkan terjadi perselisihan dan perpecahan jika tidak dipelihara dan dirawat dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, potensi negatif ini ternyata ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Efesus. Jemaat Efesus dengan anggotanya yang terdiri dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, rupanya telah melahirkan cara berpikir yang eksklusif atau pikiran sendiri. Khususnya dari mereka yang berasal dari keturunan Yahudi. Orang-orang Kristen keturunan Yahudi memandang bahwa mereka umat pilihan Tuhan atau umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan, mereka memiliki hak istimewa dibandingkan dengan yang lain. Tentunya hak istimewa untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Sehingga mereka yang merasa memiliki hak istimewa ini menerapkan persyaratan ketat kepada keturunan non-Yahudi yang ingin bergabung di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, supaya potensi negatif ini dapat dibendung bahkan dihentikan, karena Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus, isinya antara lain, orang-orang non-Yahudi dahulu hidup tanpa Kristus. Orang-orang non-Yahudi dahulu tidak termasuk kewargaan Israel. Orang-orang non-Yahudi dahulu tidak mendapatkan bagian dalam janji Allah. Dan orang-orang non-Yahudi dahulu hidup tanpa pengharapan oleh karena mereka jauh dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun karena Kristus telah mati untuk semua orang, darahnya dicurahkan untuk semua orang yang mau percaya kepadanya, maka tidak ada lagi jurang pemisah. Tidak ada lagi jarak antara jurang pemisah antara mereka keturunan Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi jarak yang jauh antara orang Kristen keturunan Yahudi dan non-Yahudi. Karena Kristus telah menjadi jembatan bagi mereka, sehingga mereka dapat terhubung satu sama yang lain. Bagi orang Kristen keturunan Yahudi yang masih menganggap dirinya selalu mempunyai hak istimewa, di sini Rasul Paulus mengajak mereka mengingat keadaan mereka yang dahulu sebelum percaya kepada Yesus Kristus. Ini penting supaya mereka tetap rendah hati dan tetap ingat kasih Allah kepada mereka. Dengan mengajak semua anggota jemaat Efesus mengingat kembali keadaan mereka dahulu, sesungguhnya Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup mereka. Allah di dalam Kristus telah mendekatkan mereka. Kristus telah menyatukan mereka dalam persekutuan, sehingga perseteruan antar umat Allah Israel karena dosa dan perseteruan antara keturunan Yahudi dan non-Yahudi dalam persekutuan jemaat di Efesus kini telah dirobohkan oleh Allah.
dan bayarnya adalah darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa perseteruan atau perselisihan di antara mereka telah didamai oleh Kristus. Kristus telah menjadi kurban damai dari perseteruan dan perselisihan di antara mereka dengan Allah dan sesamanya. Dengan Kristus menjadi kurban damai, maka tembok pemisah antara manusia dengan Allah serta antara keturunan non-Yahudi telah dirobohkan dan dihancurkan. Setelah tembok pemisah itu dirobohkan dan dihancurkan, maka mereka harus bersyukur kini. Mengapa? Karena kini mereka sudah memiliki akses langsung berjumpa dengan Bapa. Kristus bukan hanya telah menjembatani perseteruan antara manusia dengan Allah serta manusia dengan sesama, tetapi Kristus juga telah menjadi pembuka jalan bagi hidup damai antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Kristus telah menjadi jalan masuk bagi mereka kepada Allah. Selain itu, mereka pun disebut sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mereka tidak lagi disebut pendatang dan orang-orang asing. Dengan menjadi anggota keluarga Allah, maka berarti semua orang yang menjadi anggota persekutuan di Efesus berharga di mata Allah. Dengan menjadi anggota keluarga Allah, maka tentu tidak ada lagi jarak yang memisahkan mereka, baik dengan Allah maupun sesama anggota persekutuan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, karena itu di ayat 22 Rasul Paulus menegaskan keberhargaan itu di mata Allah, bahwa setiap orang yang telah percaya dan hidupnya didamaikan oleh Allah, maka dari mereka pun akan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Sungguh luar biasa. Belajar dari kehidupan jemaat Efesus dan kisah hidup Mahatma Gandhi sebagai warga gereja Kristen Pasundan. Kita diingatkan kembali akan pentingnya persekutuan di dalam gereja, dalam persekutuan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Gereja, khususnya jemaat-jemaat yang ada di gereja Kristen Pasundan, harus menjadi persekutuan yang dapat mewadahi atau heterogenitas yang ada, sebab heterogenitas adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan untuk dijadikan alat bagi tegaknya dan kokohnya bangunan tubuh Kristus. Tentunya Bapak Ibu, walaupun kita beragam, heterogenitas, keanekan, keragaman, tentunya itulah sebabnya Paulus menegaskan kembali bahwa keragaman itu
adalah dasar untuk membentuk dan membangun suatu persekutuan. Gereja harus menjadi tempat yang dapat menghargai dan menampung segala perbedaan. Jangan karena kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan karena kita berbeda suku, ataukah jangan kita karena berbeda bahasa, berbeda ras dan budaya, kita berhak menganggap diri yang paling baik, yang paling benar di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan. Jangan lagi ciptakan tembok atau jurang pemisah di dalam persekutuan. Karena semua itu sudah dilenyapkan di kayu salib. Jika kita mencoba mendirikan kembali tembok pemisah di dalam persekutuan atau di dalam gereja, itu sama saja dengan tidak menghargai pengorbanan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita manusia, janganlah kita sia-siakan. Marilah, jangan ada lagi jurang pemisah antara kita. Jangan ada lagi jurang antara kita. Tetapi marilah kita bergandengan tangan, berjalan bersama-sama, menuju suatu persekutuan yang selalu bersama-sama dengan jemaat, yang selalu seia sekata dalam mewujudkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran perenungan firman Tuhan tentunya telah kita dengarkan bersama, dan saatnya Bapak Ibu kita akan berdoa. Tentunya jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti akan kebaktian kita, sedialah hati kita meminta Tuhan selalu ada dalam perantaraan Roh Kudus menuntun perjalanan kehidupan kita. Kita akan berdoa syafaat, dan tentunya di dalamnya kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di sore hari ini, di hari ini juga Tuhan, kami masih diberikan kesempatan memeriksa kehidupan kami ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman yang telah kami dengar, kami percaya kami bukan hanya pendengar, tapi di dalamnya kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin, yang menuntun kehidupan kami, yang mengajarkan kami kebaikan, yang selalu menolong di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kembali. Kami selalu berjalan bersama-sama, seia sekata, tidak memandang orang lain, tidak selalu hanya mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kepandaian kami, kemampuan kami. Tetapi di dalamnya Tuhan, kami selalu mengutamakan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah yang telah mengorbankan diri di kayu salib, menebus semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini, yang berada di rumah, yang saat ini mengikuti akan kebaktian KRT, kebaktian online di saat ini, di sore hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rencana pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Agar senantiasa ketika mereka harus menjalani kehidupan ini Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang mencekam ini, mereka tidak takut dan gentar. Mereka percaya Engkau Tuhan Allah di dalam kehidupan yang sanggup memulihkan segala sesuatu, yang sanggup menghancurkan hal-hal yang seringkali mengacaukan. Terlebih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Teringatlah kami untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, yang saat ini Tuhan dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan sakit, baik mereka yang berada di rumah mereka masing-masing, baik mereka yang berada di rumah sakit. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini terpapar dengan virus COVID-19 ini Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan pengharapan ketika mereka harus menjalani kehidupan ini Tuhan. Biarlah senantiasa mereka mampu untuk melewati semua ini Tuhan. Menjalani kehidupan ini dalam situasi, dalam kondisi yang saat ini mereka jalani Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu dan sanggup memulihkan. Engkau menjamah semua tubuh jasmani mereka Tuhan, organ-organ tubuh yang sakit Tuhan, biarlah Engkau jamah satu demi satu Tuhan. Kami hanya mohon Tuhan, kami hanya tertunduk memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati, menyembuhkan sakit penyakit melalui kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan Tuhan. Baik makanan, baik minuman, baik obat-obatan, baik para medis, para perawat yang merawat, yang menjaga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Agar senantiasa mereka pulih kembali. Dan mereka juga bisa menjalani dalam hari-hari hidup dalam kebersamaan. Tuhan, mampukanlah mereka Tuhan untuk menjalani semua ini. Teringatlah kami Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini dalam lanjut usia Tuhan. Kami mohon Tuhan di masa usia yang lanjut ini, senantiasa Engkau selalu memberikan mereka penghiburan, senantiasa Engkau selalu menemani lewat perantaran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka di usia yang lanjut ini. Kesehatan, kekuatan senantiasa Engkau beri di dalam kehidupan mereka. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang menjaga, menolong orang tua mereka Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Semuanya Tuhan, kami hanya serahkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga
yang berbahagia di hari ini oleh karena kasih Tuhan. Menambah usia, menambah setahun. Berkatilah Tuhan sukacita mereka. Berkatilah sukacita kebahagiaan mereka yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami. Karena usia yang telah Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin gereja kami, para pendeta, para vikaris, bahkan di tengah-tengah Gereja Kristen Pasundan Sadang ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati dan kami boleh menjalani tugas-tugas ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami yang saat ini Tuhan dalam menanggulangi tingginya COVID ini Tuhan. Berkatilah tugas pekerjaan mereka. Berkatilah rencana mereka Tuhan. Agar senantiasa mereka boleh menjalani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa di surga, inilah kami yang berdoa kepadamu. Kami mohon Tuhan dalam kebaktian online di sore hari ini. Jika Engkau mendapati kami melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, biarlah kami mohon ampun semua pelanggaran kami, ampun semua kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, kami hanya memohon kepadamu Tuhan, karena kesempurnaan hanya kepadamu Bapa di surga. Lewat doa ini Tuhan, kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah kebaktian KRT di hari ini, di hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.